Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asman Manuel Mikael Kondoy dengan NIM 25021106072 dari kelas B. Pada video presentasi kali ini saya akan membahas 2 dari 4 soal mengenai regresi dan interpolasi, dan soal yang saya ambil ialah regresi linear dan interpolasi kuadratik. Dalam presentasi ini saya akan berfokus pada penjelasan kode program yang digunakan untuk menyelesaikan kedua metode tersebut atau soal tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya, yaitu yang dimana soal pertama ialah regresi linear kasus prediksi penjualan ST UMKM yang sebuah UMKM minimum di mana doi ingin mengetahui hubungan antara biaya promosi harian dan jumlah penjualan ST. Dan yang harus kita cari ialah menginput data biaya promosi dan penjualan, menghitung bersama regresi Y atau Pi sama dengan A tambah BX, menampilkan grafik hubungan data, memprediksi jumlah penjualan jika biaya promosi tertentu dimasukkan pengguna, dan menampilkan nilai galat atau error prediksi. Dan soal kedua yaitu adalah interpolasi kuadratik dengan kasus estimasi pertumbuhan tanaman yang deskripsinya ialah seorang peneliti ingin memperkirakan tinggi tanaman pada hari tertentu berdasarkan data pengamatan. Dan yang harus dicari ialah menginput 3 titik data, menghitung persamaan interpolasi kuadratik, menggunakan metode polinom Lagrange atau Newton, menampilkan grafik kurva hasil interpolasi, dan mengestimasi nilai pada titik tertentu. Contoh bentuk polinom kuadratik ialah Px sama dengan A tambah Bx tambah Cx kuadrat. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam kodenya. Jadi jika Anda lihat di layar, itu sudah ada program kode untuk soal regresi linear, yang dimana pada bagian all program terdapat beberapa proses import library, yang dimana baris pertamanya ialah import NumPy. Import NumPy itu digunakan untuk mengimport library NumPy yang itu berfungsi untuk membantu operasi matematika dan pengolahan array pada Python. Setelah itu di baris keduanya itu terdapat import NumPy as NP, itu juga cuman diberikan nama singkatan atau alias NP agar penulisan kodenya itu menjadi lebih sederhana. Misalnya penulisan np.array lebih singkat dibandingkan numpy.array. Selanjutnya terdapat import matplotlib.pyplot as plt yang digunakan untuk mengimpor library matplotlib bagian pyplot untuk membuat grafik atau visualisasi data alias plt, dan diberikan alias plt yang dipakai agar fungsi-fungsi grafik lebih mudah dipanggil. Kemudian terdapat from scalar.linear_mode1 import linear regression yang digunakan untuk mengambil model linear regression dari library scikit-learn, yang dimana model ini nantinya dipakai untuk membuat regresi linear, yaitu mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Lalu ada from scalar.matrix import mean_square_error yang digunakan untuk mengambil fungsi mean square error atau MSE. Fungsi ini dipakai untuk menghitung tingkat error dari hasil prediksi model. Pada bagian berikutnya, program itu mulai membuat dataset, yang dimana datasetnya adalah x_data np.array 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 reshape min 1,1. Baris ini itu digunakan untuk data variabel X yang merepresentasikan biaya promosi dalam Rp1.000, yang dimana fungsi np.array mengubah data list menjadi array NumPy. Setelah itu digunakan reshape min 1,1 untuk mengubah bentuk data menjadi 2 dimensi berbentuk kolom, karena scikit-learn itu mengharuskan input data X berbentuk matriks 2 dimensi. Selanjutnya y_data sama mp.array 45, 52, 60, 65, 72, 80, dan 88 digunakan untuk membuat data variabel yang merepresentasikan jumlah penjualan ST dalam satuan gelas. Data ini nantinya akan dipelajari oleh model untuk mengetahui hubungan antara biaya promosi dan jumlah penjualan. Pada bagian berikut, program mulai membuat model regresi linear,
yang dimana model sama dengan linear regression digunakan untuk membuat objek mode regresi linear. Model ini itu nantinya akan mencari pola hubungan linear antara data X dan Y. Kemudian model titik fit X underscore data, Y underscore data digunakan untuk melatih model data yang telah diberikan proses fit, membuat model mempelajari hubungan antara biaya promosi dan penjualan, sehingga dihasilkan persamaan regresi linear berbentuk Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah intercept dan B adalah slope atau kemiringan garis. Selanjutnya, program mengambil nilai intercept dan slope dari model. A sama dengan model titik intercept underscore digunakan untuk mengambil nilai intercept atau titik awal garis regresi. Nilai ini itu menunjukkan perkiraan nilai Y dan ketika X bernilai 0. Dan B sama dengan model .cof underscore dalam kurung 0 digunakan untuk mengambil nilai slope atau koefisien regresi. Nilai slope menunjukkan seberapa besar perubahan penjualan jika biaya promosi bertambah 1 satuan. Dan selanjutnya itu adalah ada di plt.figure, yang dimana pada bagian visualisasi grafik plt.figure dalam kurung fixed size sama dengan 9,5 yang berfungsi untuk menentukan ukuran grafik dengan lebar 9 dan tingginya 5. Kemudian plt.scatter digunakan untuk membuat scatter plot atau grafik titik dari data asli. Titik diberi warna biru yang bisa dilihat dari kode color sama dengan blue dan label data aktual. Selanjutnya plt.plot x underscore data, y underscore pret colored line weight sama dengan 2, label sama dengan f garis regresi y topi sama dengan a titik 2.2f tambah b titik 2.2fx digunakan untuk menggambar garis regresi berwarna merah. Parameter line width sama dengan 2 mengatur ketebalan garis. Setelah itu plt.title digunakan untuk memberi judul grafik. Kemudian plt.xLabel digunakan untuk beri nama sumbu X, sedangkan plt.label itu digunakan untuk beri nama sumbu Y. Lalu plt.legend digunakan untuk menampilkan keterangan warna grafik. Setelah itu plt.grid atau true digunakan untuk menampilkan grafik garis bantu atau grid pada grafik. Kemudian plt.tight underscore layout digunakan untuk merapikan tata letak agar tidak saling bertumpuk. Kemudian plt.show digunakan untuk menampilkan grafik ke layar. Pada bagian akhir program dibuat fitur prediksi interaktif. Print and prediksi penjualan itu sebagai judul bagian prediksi. Kemudian while true digunakan untuk membuat perulangan terus menerus sampai pengguna menghentikannya, yang di dalamnya terdapat try yang digunakan untuk menangani kemungkinan error ketika pengguna memasukkan input. Selanjutnya x underscore input sama float input digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai biaya promosi. Fungsi float digunakan agar input bisa berupa angka desimal. Kemudian if x underscore input sama dengan 0 digunakan untuk memeriksa apakah pengguna ingin keluar dari program atau tidak. Jika iya, program selesai break akan dijalankan menampilkan pesan selesai dan menghentikan perulangan. Jika pengguna memasukkan angka selain 0, maka program menjalankan y underscore result model titik predict x underscore input 0 untuk memprediksi jumlah penjualan berdasarkan biaya promosi yang dimasukkan pengguna. Hasil prediksi kemudian ditampilkan menggunakan print f prediksi penjualan y underscore result titik 2.2f plus new line. Terakhir, except value error digunakan untuk menangani kesalahan jika pengguna memasukkan input selain angka. Kemudian print input tidak valid masukkan angka akan menampilkan pesan error agar pengguna memasukkan data yang benar. Dan itu adalah program kode untuk regresi linear. Sekarang kita akan lanjut ke dalam outputnya. Tunggu sebentar. Dan sekarang kita masuk ke outputnya. Mari kita running dan kita tunggu. Oke, kita sudah dapat outputnya. Dan di sini kelihatan grafik
di mana grafiknya itu ada garis regresi dan data aktual. Pada grafik itu terlihat ada titik-titik biru yang merepresentasikan data aktual penjualan berdasarkan biaya promosi. Sumbu X itu menunjukkan biaya promosi dalam ribu rupiah, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan jumlah penjualan dalam satuan gelas. Dari grafik dapat dilihat bahwa titik-titik data membentuk pola yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara biaya promosi dan jumlah penjualan. Artinya, semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan, maka penjualan ST juga cenderung meningkat. Kemudian terdapat garis merah yang disebut garis regresi. Garis ini merupakan hasil perhitungan model regresi linear yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara promosi dan penjualan. Karena sebagian titik data berada dekat dengan garis regresi, maka dapat disimpulkan bahwa model dibuat cukup baik dalam merepresentasikan data. Setelah menjelaskan grafik, barulah kita masuk ke dalam output programnya, yaitu di situ terdapat judul hasil regresi linear ST-UMKM. Dan di situ ada persamaan regresi, yaitu adalah Y topi sama dengan 30.814 tambah 1.4071 X. Persamaan ini itu digunakan untuk memprediksi jumlah penjualan berdasarkan biaya promosi. Nilai 30.8214 itu disebut nilai intercept atau nilai awal, sedangkan 1.4071 disebut slope atau tingkat kenaikan. Makna dari persamaan tersebut adalah setiap kenaikan biaya promosi sebesar Rp1.000 diperkirakan akan meningkatkan penjualan sekitar 1,4 gelas ST. Selanjutnya, program menampilkan tabel error atau galat prediksi, yang dimana ada Y aktual, Y prediksi, dan error, dan ada harinya. Di situ ada hari 145, Y prediksi 44.8929, errornya 0.1071, dan 252, prediksi 51.9286, dan errornya adalah 0.0714. Dimana Y aktual itu merupakan data penjualan asli, Y prediksi itu adalah hasil prediksi dari model regresi, dan error itu merupakan selisih antara data asli dan hasil prediksi. Dan di situ juga dapat dilihat bahwa seluruh nilai error itu relatif kecil dan tidak terlalu jauh dari nol. Ini menunjukkan bahwa model regresi linear yang dibuat mampu mengikuti pola data dengan baik. Kemudian jika scroll ke bawah, ditampilkan nilai evaluasi model, yang dimana MSE-nya adalah 0.5663 dan root MSE-nya adalah 0.7525. Karena nilai MSE dan RMSE itu diperoleh cukup kecil, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki tingkat akurasi yang baik. Dan sudah cuma itu ya? Kok nggak ada ininya? Bentar ya. Kok nggak bisa ini? Bentar, mungkin visual gue kayak error. Jadi sabar ya, visualnya ada error, nggak muncul runnya, nggak tahu kenapa. Oke, udah, kita run lagi. Sekarang kita tunggu. Cukup lama ya. Looking super fun. Oh, kayaknya emang cuma sampai situ deh. Oh, udah ada. Jadi di sini juga tambahan prediksi penjualan.
Jika saya ketik 0, maka itu akan mengatakan program selesai dan akan keluar. Tapi kalau mau sesuai, mari kita input datanya, contohnya berapa ya? 60. Coba tes 60. Prediksi penjualan 115.25 gelas. Kalau kita input 50 dapat prediksi 101.18 gelas, dan kalau saya ketik 0 maka akan keluar. Dan sekarang kita akan lanjut ke dalam interpolasi linear. Kita akan masuk ke dalam interpolasi linear, dan jika dilihat di baris pertama itu ada import matplotlib.pyplot asplt yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa baris itu digunakan untuk mengimport library matplotlib bagian pyplot yang berfungsi membuat grafik atau visualisasi data, alias PLT. Digunakan agar penulisan fungsi grafik menjadi lebih singkat seperti plt.plot atau plt.show. Selanjutnya ada def basis underscore Lagrange xex. Fungsi ini digunakan untuk menghitung basis polinom Lagrange. Basis Lagrange merupakan bagian penting dalam metode interpolasi Lagrange karena digunakan untuk membentuk persamaan polinom interpolasi. Dan di dalam fungsinya itu terdapat hasil sama dengan 1, yang dimana untuk menyimpan hasil perkalian pada proses perhitungan basis Lagrange, dan for j in range 3, yang dimana proses ini itu adalah perulangan yang dilakukan sebanyak 3 kali karena program itu menggunakan 3 titik untuk interpolasi kuadratik. Selanjutnya, if j tidak sama dengan i atau tanda seru sama dengan i digunakan untuk memastikan bahwa indeks yang diserang dihitung tidak sama dengan indeks titik utama. Kemudian hasil bintang sama dengan x kurang xj per xi kurang xj digunakan untuk menghitung rumus basis Lagrange. Operator bintang sama dengan berarti nilai hasil dikalikan terus dengan hasil operasi berikutnya. Setelah seluruh perhitungan selesai, fungsi mengembalikan nilai basis menggunakan return hasil. Selanjutnya, program buat fungsi utama interpolasi def Lagrange underscore kuadratik x, y, x. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai interpolasi polinom Lagrange kuadratik. Di dalam fungsi terdapat hasil sama dengan 0. Variabel hasil digunakan untuk menyimpan total hasil interpolasi. Kemudian program perulangan for i in range 3. Perulangan ini digunakan untuk menghitung setiap suku polinom Lagrange. Selanjutnya, hasil plus sama dengan y bintang basis underscore Lagrange xex digunakan untuk menghitung nilai interpolasi berdasarkan rumus Lagrange. Nilai y dikalikan dengan basis Lagrange kemudian dijumlahkan ke variabel hasil. Setelah seluruh proses selesai, fungsi mengembalikan hasil interpolasi menggunakan return hasil. Pada bagian berikut, program menampilkan judul print program interpolasi polinom Lagrange kuadratik new line. Kemudian program buat list kosong x sama dengan tanda kurung, y sama tanda kurung. List x digunakan untuk menyimpan data variabel x, sedangkan list y digunakan untuk menyimpan data variabel y. Selanjutnya, program menampilkan instruksi input print masukkan 3 data x dan y. Bagian ini itu memberitahu pengguna memasukkan 3 data. Kemudian program melakukan input data menggunakan perulangan for i in range 3. Perulangan dilakukan sebanyak 3 kali dikarenakan interpolasi kuadratik membutuhkan 3 titik data. Di dalamnya terdapat while true yang digunakan agar program terus meminta input jika terjadi kesalahan. Selanjutnya, data sama dengan input
if data ke i+1 xy strip digunakan untuk meminta pengguna digunakan untuk meminta pengguna memasukkan pasangan nilai x dan y. Fungsi dot strip tanda kurung digunakan untuk menghapus spasi kosong di awal atau akhir input. Kemudian x, y sama nama float, data split digunakan untuk memisahkan input menjadi dua angka. Split itu untuk memisahkan teks berdasarkan spasi. Float mengubah input menjadi angka desimal. Map menerapkan fungsi ke setiap data. Selanjutnya x.append dan y.append digunakan untuk menyimpan nilai x dan y ke dalam list. Kemudian break. Dan kita lanjut ke dalam bagian berikut programnya, yaitu adalah print new line tambah sama dengan bintang 60. Print hasil interpolasi Lagrange kuadratik dan print itu adalah untuk mempercantik tampilan output aja. Kemudian program menampilkan titik data, print titik data, lalu menggunakan perulangan for i in range 3 untuk menampilkan seluruh titik data yang dimasukkan pengguna. Baris print f x i tambah 1 sama dengan dan seterusnya digunakan untuk mencetak nilai x dan y dengan format 3 angka di belakang koma. Dan selanjutnya program masuk ke proses estimasi yang print new line estimasi nilai digunakan untuk menampilkan judul bagian estimasi, kemudian x_pred sama dengan float digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai x yang ingin diprediksi, lalu y_pred sama dengan Lagrange kuadratik itu digunakan untuk menghitung hasil interpolasi menggunakan fungsi Lagrange yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu printf np digunakan untuk menampilkan hasil estimasi interpolasi. Dan bagian berikutnya yaitu plt.figure fix size sama dengan x,6 itu digunakan untuk menentukan ukuran grafik. Dan kita lanjut ke program berikutnya yaitu kita lanjut ke program berikutnya yaitu ada di plt.scatter yang x, y color blue itu digunakan untuk menampilkan titik data asli berwarna biru. X sama dengan 100 mengatur ukuran titik. Label digunakan untuk keterangan legenda. Sorter sama dengan 4 membuat tampilan titik depan objek lain. Selanjutnya program membuat data kurva dengan x_curve. Baris ini tuh digunakan membuat banyak titik x agar kurva interpolasi terlihat halus. Dan y_curve itu digunakan untuk menghitung nilai y pada setiap titik kurva menggunakan interpolasi Lagrange. Setelah itu program menggambar kurva interpolasi dengan plt.plot yang berwarna merah. Kemudian program menampilkan titik estimasi yang menggunakan plt.scatter yang dimana marker bintang membuat bentuk bintang dan x sama dengan 300 itu mengatur ukuran titik. Selanjutnya program beri nama sumbu plt_x label variable x, plt.ly label itu variable y. Kemudian plt.title itu digunakan untuk menulis judul grafik yaitu interpolasi polinom Lagrange kuadratik, dan plt.legend itu untuk menampilkan legenda grafik. Kemudian plt.grid true line style kurang-kurang alpha sama dengan 0,7 itu untuk menampilkan garis bantu atau grid yang dimana line style membuat garis putus-putus. Alpha sama dengan 0,7 itu mengatur transparansi garis. Dan pada bagian akhir program menampakkan label pada setiap titik data. For i in range 3 itu digunakan untuk melakukan periulangan pada seluruh titik data. Dan plt.annotate f x i titik 22 f, y dan seterusnya digunakan untuk menampilkan koordinat setiap titik pada grafik. Dan yang terakhir adalah plt.show itu digunakan untuk menampilkan grafik interpolasi ke dalam layar. Kita running. Oke,
pada ke-1 itu hari pertama itu 5 cm. Hari kedua itu dia dapati hari ketiga dapat 15 cm, dan hari kelima dapat 33 cm. Untuk nilai X yang dicari, kita itu akan mencari hari keempat aja ya. Hari keempat berapa centimeter? Nah, di sini telah muncul grafiknya. Pada grafik itu terlihat titik-titik biru yang menunjukkan data asli, yang dimana 1, 2, 3, yang 1,5, 3,15, dan 5,3. Itu merupakan data yang sudah di tabel. Kemudian terdapat garis merah yang merupakan kurva interpolasi polinom Lagrange kuadratik. Kurva ini itu dibentuk berdasarkan ketiga titik data dan melewati seluruh titik tersebut. Karena kurvanya itu berbentuk naik, maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan tanaman itu terus meningkat seiring bertambahnya hari pengamatan. Selain itu terdapat bintang hijau pada titik P 4,0 sama dengan 23,00 yang menunjukkan bahwa posisi titik berada tepat pada kurva interpolasi, sehingga menunjukkan bahwa nilai estimasi mengikuti pola pertumbuhan tanaman. Dari grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode interpolasi kuadratik berhasil digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik data yang sudah ada. Dan itu adalah sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.